Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praba Ninggartanto Windrawan, NIM A8102000007 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan dalam bisnis. Sebelumnya, secara definisi pemimpin yaitu pribadi yang memiliki keunggulan dan kelebihan dalam satu bidang sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuannya. Tentunya menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Harus menanamkan karakter-karakter untuk karyawan-karyawannya. Di sini saya akan mencontohkan 5 karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah pembelajar. Tentunya seorang pemimpin tidak hanya belajar di pendidikan formal saja. Tentu harus belajar bakat-bakat di luar pendidikan formal. Sehingga ketika ada karyawan yang kesulitan dan bertanya, tentu kita dapat memberikan pembelajaran dan wawasan karena kita memiliki wawasan yang luas dari hasil belajar tersebut. Belajar tidak perlu mengikuti kursus atau sebagainya. Belajar bisa dari pengalaman yang kita alami selama melakukan bisnis yang baik maupun buruk. Kemudian yang kedua adalah pelayan. Pelayan di sini kita harus mampu melayani karyawan kita. Banyak orang berpendapat bahwa karyawan harus dan wajib melayani seorang pemimpin. Tentunya tidak. Tentunya kita harus melayani seorang karyawan tersebut. Yaitu kita tidak harus memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan masa depan karyawan-karyawan kita sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah membawa energi positif. Tentunya setiap orang memiliki energi positif dan semangat. Dan itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bersemangat ketika bekerja. Karena dari energi positif tersebut dapat menyalurkan semangat kerja kepada karyawan-karyawan yang lainnya. Agar dapat membakar semangat dari para karyawan lainnya. Dan kita harus memberikan dukungan untuk para karyawan supaya mereka dapat bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga dapat membawa kemajuan dalam bisnis yang dialami. Kemudian yang keempat adalah fasilitator. Kita sebagai pemimpin tentunya harus dapat mendelegasi pekerjaan dan memfasilitasi karyawan. Tentu suatu karyawan, jika kita memberikan dia tugas atau tanggung jawab yang spesial, tentu mereka akan bersemangat. Apalagi kita juga memberikan fasilitas. Tentunya mereka akan secara bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Kemudian yang kelima adalah penasehat. Penasehat di sini yaitu sebagai pemimpin tentu kita harus bisa menjadi rekan bagi karyawan lainnya dalam konteks profesionalis. Kita harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk karyawan-karyawan lainnya. Kenapa? Karena bila kita menjadi pendengar yang baik, tentunya para karyawan dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada kita. Bisa kendalanya atau masalahnya dalam pekerjaan, sehingga kita dapat membantu untuk menyelesaikannya. Tapi dalam konteks profesionalis, tentu ketika seorang karyawan melakukan pekerjaan, tentu kita tidak boleh ikut turun tangan untuk membantunya. Tetapi ketika dia memiliki kendala yang tidak dapat diselesaikan, kita dapat sesekali turun untuk membantu supaya bisnis yang kita alami, kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.